Soal nomor 21, dua buah termometer A dan B masing-masing menunjuk angka 20 derajat dan 30 derajat untuk es mencair, serta 120 derajat dan 230 derajat untuk air mendidih. Kedua termometer tersebut menunjuk angka suhu yang sama pada suhu dalam termometer Celcius sebesar. Oke, jadi ini maksudnya ya, kita harus mencari berapa angka yang ditunjukkan oleh termometer A dan B. Katanya menunjukkan angka yang sama. Berarti kita bisa gunakan perbandingan skala ya. Oke, berarti kita bandingkan skala A dan banding skala B itu sama dengan X kurang 20 dibanding dengan X kurang 30. Dimasukkan skalanya 160 banding 200 sama dengan X kurang 20 banding X kurang 30. Kemudian diperkecil, dan dikali silang kita dapatkan 4x kurang 120 sama dengan 5x kurang 100. Nilai x itu sama dengan 20 ya. Jadi nilai x itu negatif 20 ya. Negatif 20 derajat. Itu untuk di termometer A dan B. Dia menunjukkan angka yang sama. Nah, ditanyakan gimana misalkan kalau misalkan dia pada termometer Celcius. Oke, kita bandingkan juga dengan termometer Celcius. Saya ambil di sini untuk skala C dengan Celcius dan termometer B. Berarti sama dengan T kurang 0 untuk Celcius ya, dibanding dengan X kurang 30. Masukkan nilainya 100 per 200 sama dengan T per negatif 20 kurang 30. Kalau disederhanakan dapatnya 2T sama dengan negatif 50. Berarti T itu sama dengan negatif 25 derajat Celcius. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Ingat ya, hati-hati ya dari kalimat soal ini. Jangan sampai anggapan yang dimaksud, anggapannya adik-adik sekalian, bahwa suhunya itu adalah 20 derajat ya. Ingat, itu hanya pada skala termometer A dan B yang diminta dalam Celcius. Itu hati-hati ya. Oke. Jadi sekian untuk soal nomor 21. Kita akan lanjut pada soal nomor 22. Nomor 22. Sebanyak M gram air bersuhu 4 derajat Celcius dicampur dengan N gram es bersuhu negatif 4 derajat Celcius. Ternyata keadaan akhir adalah setengah bagian es mencair. Perbandingan M dan N adalah, ini bisa kita gunakan materi, termasuk materi kalor ya. Kita bisa gunakan konsep asas Black ya. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepaskan itu yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, di situ kan air yang memiliki suhu lebih tinggi dan yang menerima di situ adalah es karena suhunya lebih rendah. Nah, kita masukkan lepasnya MA kali CA kali delta T air. Nah, kita terima MS kali CS delta TS plus MS yang mencair dikali kalor leburnya ya. Nah, S itu memiliki kalor lebur kalau dia mencair. Berarti dimasukkan nilainya kita dapatkan 4M sama dengan 2N plus 40N ya. Ingat ya, yang mencair itu kan setengah bagian, maka setengah dari N. Kalian dapat 40N. Sehingga perbandingannya M per N itu sama dengan 21 per 2. Nah, jadi di sini tidak ada jawabannya ya. Mungkin maksudnya ini tidak menggunakan kalor lebur ya, tapi masalahnya di sini kan S-nya mencair setengah bagian, makanya tetap digunakan ya. Intinya pada kondisi apapun kalau misalkan dia es, tetap akan kita gunakan kalor leburnya. Berarti jawaban untuk soal ini jawaban yang tepat tidak ada karena jawabannya adalah 21 per 2. Oke, kalau begitu kita lanjut pada soal nomor 23. Soal 23, gas A dan gas B tersusun atas molekul-molekul diatomik ya. Nah, molekul-molekul diatomik berarti atomnya itu terdiri lebih dari satu. Massa molekul gas A sama dengan 4 kali massa molekul gas B. Dengan menganggap gas A dan gas B itu sebagai gas ideal, rasio energi kinetik rata-rata molekul gas A terhadap molekul gas B pada temperatur kamar adalah, berarti pada temperatur tetap ya. Maksudnya kan temperaturnya, temperatur kamar itu kurang lebih 25 sampai 30 derajat Celcius.
Oke, kita menggunakan konsep energi kinetik rata-rata gas ideal. Nah, di mana nilainya EK itu sama 3/2 nRT. Ya, 3/2 nRT. Itu untuk gas monoatomik ya. Kalau misalkan dia gas diatomik, pada suhu kamar tetap juga 3/2 nRT, kecuali pada suhu sedang dan suhu tinggi baru berbeda. Namun itu tidak masalah, karena kita memperhatikan di sini hanya hubungannya dengan massa molekul gas. Temperatur yang tetap berarti kalau kita bandingkan EK dengan massa molekul gas, antara yang A dan B kita dapatkan EKA banding EKB sama dengan MB banding MA. Kenapa berbanding terbalik? Karena memang hubungannya berbanding terbalik. Kita masukkan nilainya. Massa B kan itu kan dikatakan di situ massanya A yang 4 kali, berarti saya misalkan massa BM. Kemudian untuk massa molekul A itu 4M, berarti perbandingan saya dapatkan 1/4. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah E. Soal nomor 24. Sebuah pipa logam yang cukup tipis memiliki jari-jari A. Sebuah pipa logam yang cukup tipis memiliki jari-jari A. Pipa tersebut cukup panjang dialiri arus senilai I. Induksi magnetik di titik P yang terletak sejauh R dari sumbu pipa dengan R itu lebih besar dari A. Oke. Jadi ini masuk materi induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik ya, yang lurus panjang. Di mana nilainya itu besarnya B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Ya, A di sini maksud jarak kawat terhadap titik induksi magnetik. Jarak kawat itu maksudnya dihitung dari pusat masanya itu kawat ya. Kalau misalkan bukan pusat massa, dimana pusat rotasinya. Pusat rotasinya berarti di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya berarti tengah-tengahnya di situ sama dengan jaraknya sama dengan R. Dengan mengganti nilai A dengan R, kita akan dapatkan nilai B di pusatnya itu, di titik P itu sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi kali R. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 25 ya. Kapasitor plat paralel dengan jarak kedua platnya D dan kapasitansinya C diisi muatan Q sehingga potensialnya V. Muatan titik Q yang diletakkan di dalam kapasitor tersebut mengalami gaya elektrostatik sebesar, ingat ya, kapasitor keping sejajar. Saya gambarkan seperti tampak pada gambar ya. Ingat ya, kapasitas kapasitor itu maksud kapasitasnya C. Itu nilainya mu 0 epsilon 0 dikali A diper dengan D. A itu luasnya permukaannya keping kapasitor. Potensial listriknya itu V sama dengan Q per C. Kemudian, gaya Coulomb yang bekerja pada muatan lain jika ditempatkan di dalam kapasitor, nilainya itu F sama dengan K kali Q kapital per D kuadrat ya, kuadrat dari jarak antar pelatnya. Atau kalau misalkan di situ ada potensial listriknya, berarti kita bisa rubah jadinya F itu sama dengan Q kali V per D. Berarti yang sesuai di opsi B. Berarti jawabannya adalah B.